telah mendapatkan persetujuan langsung dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, dan disahkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya diperkuat lagi. Pernah satu saat saya berdiskusi dengan Bapak Presiden, Bapak Jokowi, setelah rapat terbatas kabinet. Kita ini butuh wadah untuk para pejabat negara. Kalau Bapak Presiden selesai itu persatuan pensiunan presidennya atau apa namanya, saya bilang. Jadi perlu dipikirkan begitu. Pejabat negara juga demikian. Setelah selesai itu apa? Wadahnya itu di mana? Sementara persatuan pensiunan dalam organisasi tertentu itu hanya dalam cakupan yang sangat terbatas. Nah, bagaimana dengan mantan presiden, wakil presiden, para menteri, para pejabat tinggi negara, para wakil ketuanya, para anggotanya, termasuk DPR RI, DPD, semuanya. Kemudian para gubernur, wakil gubernur, para bupati, wali kota, ini siapa yang mewadahi? Pada saat ada asosiasi provinsi ada itu masih aktif. Tapi setelah pensiun pejabat ini dikemanakan? Dan apa? Di mana wadahnya? Alhamdulillah, dengan keluarnya peraturan Presiden nomor 88 tahun 2021 tentang rencana strategis kelanjut usiaan, ini menjadi dasar berdirinya Persatuan Pensiunan Indonesia ini. Sehingga Persatuan Pensiunan Indonesia yang begitu sangat luas, termasuk anggota TNI Polri di dalamnya, yang sudah dipekerjakan sebagai pejabat negara atau yang dikaryakan sebagai pejabat di lingkungan di luar TNI Polri, mereka juga bagian daripada anggota kita. Saya masih sambil contoh, misalnya kalau di Sulawesi Tengah ini saya ambil contoh Pak Mayor Jenderal Purnawan Waluju, ya kalau nggak salah. Itu juga anggota kami, anggota kita. Itu anggota kita juga. Karena beliau adalah mantan gubernur sebagai pejabat negara. Jadi kita hormati ini, ya. Termasuk sekarang kewajiban instruksi yang saya berikan kepada pengurus daerah juga melalui sekjen dengan seluruh oponennya, agar setiap pensiunan sebagai anggota daripada Persatuan Pensiunan Indonesia ini harus dikuburkan pada saat meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan dipayungi bendera merah putih dari pengurus Persatuan Pensiunan Indonesia. Dan kita sudah minta kepada Menteri Dalam Negeri dengan seluruh jajarannya agar Biro Kepegawaian, bagian kepegawaian, pada saat anggota pensiunan ini meninggal, dibacakan riwayat hidupnya di pemakamannya, di rumah keluarganya, dan serahkanlah bendera merah putih itu. Itu salah satu daripada tugas kita, menghormati para pengabdi, para pejuang, ya. Mohon maaf kalau ada anggota TNI Polri baru 6 bulan selesai pendidikan saja. Ini saya sampaikan sama Kapolri, dikasih bendera merah putih. Ini kita sampai 20, 30, 40 tahun mengabdi, pejabat negara lagi ditambah, kok tidak dikasih merah putih? Ayo sekarang kita harus itu. Dan itu sudah kita laksanakan. Dan mari kita mulai
seluruh Indonesia termasuk Sulawesi Tengah, Pak Ketua, ya, siapkan bendera merah putih itu untuk memberikan kehormatan kepada para pensiunan ini yang telah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian tentu kita sudah berhasil. Kemarin saya meminta kepada BPJS, jangan dipersulit mau berobat para pensiunan ini. Kalau perlu buka konter khusus untuk pensiunan, anggota pensiunan. Tidak perlu lapor dulu bawa surat apa namanya itu, pengantar dari puskesmas atau dari mana itu orang sakit suruh ngurus itu lagi. Nah, alhamdulillah sudah keluar instruksinya, ya, dari Dirut BPJS kepada seluruh. Nah, tinggal pelaksanaannya dengan jajarannya. Mudah-mudahan perjuangan ini bisa diteruskan, termasuk perjuangan kami, yaitu membantah pada Menteri Keuangan Republik Indonesia pada saat pernyataannya menyatakan bahwa pensiunan baik pejabat negara maupun pensiunan itu menjadi beban APBN. Itu kami membantah itu. Kenapa? Karena kami punya hak untuk mengembalikan, karena sudah dipotong di gaji kami pada saat kami masih aktif, pada saat kami masih pejabat negara, itu sudah dipotong langsung, dan itu hak untuk dikembalikan kepada kami. Bukan meminta-minta, bukan, itu tanggung jawab negara untuk menjamin kepada pensiunan. Ini yang sudah kami lakukan juga. Ya. Bahkan dalam rapat-rapat tertentu saya sampaikan kepada Bapak Presiden juga. Karena saya ini kan sekarang ini punya tanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kita istirahat sejenak, suara yang paling keras azan ini kita hormati dulu. Nanti kalau yang jauh-jauh suaranya kita mulai saja, kita dengar sejak untuk istirahat sejenak sebentar. Menteri Keuangan sangat mengapresiasi, ya. Demikian juga saya mohon untuk Taspen yang mengelola dana pensiunan untuk memberikan perhatian terhadap pejabat negara maupun para pensiunan sampai kepala desa. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah sangat terus berharap mitra kerja kita adalah pemerintah, baik yang sedang aktif maupun yang tidak aktif, karena itu bagian daripada Persatuan Pensiunan Indonesia. Pada saat gaji TNI Polri dan PNS naik, kami juga pensiunan ingin dinaikkan. Itu yang kami minta juga kepada Bapak Presiden. Kenapa? Karena mengikuti kebutuhan. Jadi kita mudah-mudahan akan terus bermitra kepada pemerintah, pejabat yang ada di dalam pemerintahan ini. Merujuk kepada peraturan Presiden nomor 88 tahun 2012 tersebut, maka kita wajib membuat program kerja baik secara mandiri, bermitra dengan pemerintah daerah maupun dalam dunia usaha, sehingga pensiunan itu bukan hanya duduk manis di rumah, tapi memikirkan juga usaha untuk keberlanjutan keluarga. Ya. Saya bikin buku tahun 2000. Jabatan saya waktu itu masih jadi gubernur Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia. Buku itu sampai sekarang saya masih sering saya sampaikan kepada kita semua untuk mengingatkan semangat hidup, terutama bagi para pensiunan. Yang tertulis dalam buku itu adalah semangat hidup itu harus melihat, pertama, umur 0 sampai 5 itu adalah bayi balita. Umur 5 sampai 20 itu anak-anak.
20 sampai 60 itu remaja. Jadi adik-adik kita yang di belakang sana, yang termasuk kelompok PPATK atau yang masih aktif sebagai ASN atau PNS, itu kalau belum 60, belum pensiun, itu masuk kelompok namanya remaja. Jadi semangat remaja ini darahnya darah muda, kuncinya harus banyak belajar. Jadi ayo menyemangati diri kita mengabdi kepada bangsa dan negara dengan semangat. Jadi remaja. Jadi ibu bapak yang belum 60 masih remaja. 60 sampai 80 orang muda, termasuk saya, karena saya belum 80 kecuali Pak Samyono. Itu lain, beliau nanti kelompok apa nanti saya sebutkan. Jadi kalau kita belum 80, ini termasuk orang muda. Jangan bilang panggillah saya orang tua, jangan. Belum waktunya dipanggil orang tua, belum. Kecuali ya keluarga anak kita panggil kita orang tua. Ini lain, kelompok yang saya maksud di sini adalah menyemangati hidup kita. Jadi kita termasuk kelompok orang muda yang punya semangat untuk berpikir dan bekerja sampai akhir hayat dengan belajar. Di era perubahan ini kata kuncinya adalah belajar. Karena penuh dengan ketidakpastian. Jadi belum 80 kita masuk kelompok orang muda. 80 sampai 100 contohnya Pak Samyono. Itu termasuk kelompok orang dewasa beliau itu. Beliau termasuk orang dewasa. Jadi kita yang belum 80 belum dewasa. Bagaimana supaya lebih dewasa nanti? Belajar. Karena dalam ilmi farudatan ala kulli muslimin wal muslimah. Diwajibkan atas kamu belajar dari ayunan sampai liang kubur. Belajar. Nah, bagaimana 80 sampai 100 tadi sudah dewasa, 100 ke atas. Nah, itu baru boleh panggil orang tua. Jadi kita berharap usia kita sampai 100 tahun dan jaminannya pahalanya semakin besar karena kita anggota Persatuan Pensiunan Indonesia. Masa pengabdiannya untuk lebih banyak berbuat ibadah. Jangan sampai pensiun dari ASN, dari PNS, terus aktivitasnya kurang, ibadahnya berkurang. Nah, justru setelah jadi anggota ini, semangat dengan pahala yang terus meningkat, sehingga tenang kalau dipanggil oleh Tuhan, tidak takut kalau dipanggil oleh Tuhan. Kenapa? Karena pengabdiannya dengan ibadahnya sudah lebih banyak kita lakukan. Itu yang penting. Insya Allah kita termasuk orang yang siap suatu saat, pada saatnya kita dipanggil oleh Tuhan dengan melihat tidak umur tua atau muda, tapi kalau Allah mengendaki kita sudah siap karena kita sudah bagian daripada salah satunya Persatuan Pensiunan Indonesia. Ibu Bapak sekalian, saat ini keberadaan PPI adalah ada dalam situasi kondisi dunia yang tidak menentu. Tentu kita berharap agar bangsa Indonesia bisa terus merajut menjadi bangsa negara yang maju dengan stabilitas ekonomi yang bisa memperhitungkan agar think big, start small, move fast. Pikir besar mulai dari kecil menjadi negara yang maju. Kemudian juga sebagai informasi bahwa walaupun BPI ini usianya baru mencapai 1,5 tahun, 1 tahun aja baru berdiri sesuai dengan Perpres tadi. Alhamdulillah, ini adalah provinsi yang ke-28 dari 37 provinsi. Jadi mudah-mudahan ini menjadi provinsi unggulan dalam kepengurusan Persatuan Pensiunan Indonesia. Karena melihat tadi kepengurusannya dari sekian banyak provinsi, baru kali ini saya lengkap melihatnya, lengkap sekali. Tepuk tangan dulu Pak Gubernur ini. Ini paling lengkap ini kepengurusannya, luar biasa. Dibanding dengan Jawa Tengah, kemarin kita di Jawa Tengah tidak seperti itu.
Provinsi yang lain tidak seperti ini. Ini paling lengkap ini. Ya. Insya Allah ya, ini menjadi kepengurusan contoh bagi Persatuan Pensiunan Indonesia dari Sulawesi Tengah. Ya. Dan selanjutnya adalah juga untuk bermitra dengan organisasi lain. Dan saya mohon nanti bantuan Bapak Gubernur agar bisa dibantu Persatuan Pensiunan Indonesia ini. Karena apa? Karena kita sudah kerjasama ya dengan Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri, ya untuk ya ini sebagai ormas untuk. Karena saya juga pernah jadi Direktur Jenderal Sosial Politik yang sekarang Kesbangpol. Sebelum saya gubernur, saya Dirjen Sospol. Ya, dulu di sini Sospolnya itu kolonel, Kamawili Hasiknya juga kolonel. Direktur saya semua perwira tinggi. Masih zaman saya itu semua 7 direktur itu termasuk yang terus bangsa Indonesia semakin maju. Mudah-mudahan ya nanti Pak Gubernur juga bisa memikirkan bagaimana kantornya Pak, ya tolong kantornya supaya bisa bertemu untuk bersilaturahmi. Misalnya di aula ini di bawah ada ruangan untuk kantor Persatuan Pensiunan Indonesia. Mudah-mudahan nanti Pak Gubernur memikirkan juga untuk pertemuan kita seperti ini, ada kantornya di sini misalnya kan. Ayo nanti Pak Gubernur lah, pikirkan Pak Gubernur, dan oleh karena itu kita harus bantu Pak Gubernur punya program agar programnya Pak Gubernur harus sukses juga. Ini satu partai besar datang ke saya. Partai pemenang yang kenapa melihat pada saat ulang tahun saja Ketua MPR Republik Indonesia datang ke tempat kami di Lemhanas, tempatnya di aula, karena Persatuan Pensiunan Indonesia ini terbesar ternyata kita pertama masuk membentuk dengan 27 provinsi, 27, 28 dengan sekarang saja sudah mendekati 20 juta. Kalau kita hitung dengan kita mencapai 40 juta. Luar biasa. Kalau dilibatkan dengan keluarganya, sangat luar biasa. Korpri saja tidak sebesar ini. ASN saja atau PNS, kita ini mengurus pejabat negara sampai kepala desa. Ini yang membuat kita ini jadi besar gitu. Sampai kepala desa di bawah. Sangat kita dalam membangun organisasi yang besar, tetapi juga besar manfaatnya bagi bangsa dan negara. Yang baru dilantik dan mudah-mudahan akan membawa amanah dan juga mendapat barokah. Pak Gubernur, kalau sambutan Bapak Gubernur tolong jangan mati-mati kalau bisa ini. Nggak tahu ini matinya bukan dari sini, tapi dari sentralnya. Nah, saya mohon, mari kita kerjasama, niati dari hati yang paling dalam, tulus,